Berikut ini kita bahas tentang sel hewan. Sel hewan kita katakanlah tersusun dari satu, ini ada membran sel, kemudian ini ada sitoplasma, kemudian ini ada nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat materi genetik, ini disebut dengan kromatid. Kemudian di dalam sitoplasma atau cairan yang terdapat antara membran inti dengan membran sel, terdapat organel-organel sel atau alat-alat sel yang kecil. Kita mulai yang sangat dekat dengan inti ini adalah saluran berlekuk-lekuk yang disebut dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Kemudian pada membran retikulum endoplasma ini melekat butir-butir atau grana yang disebut dengan ribosom. Ribosom. Kalau retikulum endoplasma ini ditempeli dengan butir-butir ribosom, maka retikulum endoplasma ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Dan ada juga retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh butir-butir ribosom. Ini disebut dengan retikulum endoplasma halus. Organel sel yang lain yang terdapat pada sel hewan ini ada yang berupa kantong pipi berlipat-lipat. Ini disebut dengan badan Golgi. Tapi badan Golgi ini penamaannya disebut juga dengan aparatus Golgi atau disebut juga dengan kompleks Golgi. Kemudian organel sel yang lain yang ada pada sel hewan ini ada berupa mitokondria. Kemudian ada juga di sini dekat dengan inti ini yang disebut dengan sentriol. Sentriol. Ini tadi mitokondria. Saya ulangi, ini mitokondria. Kemudian organel sel yang lain yang ada di dalam sel hewan ini ada berupa protein berbentuk tubuler atau berbentuk tabung, merupakan kerangka di dalam sel atau sitoskeleton. Kalau kita perjelas satu persatu fungsi dari organel-organel sel ini, yang pertama kita bahas tentang membran sel. Membran sel merupakan struktur yang tersusun dari dua lapis atau bilayer. Dan membran sel merupakan bagian yang terluar dari sel hewan, di mana membran sel ini merupakan struktur membran yang terdiri dari dua lapis atau bilayer. Kemudian membran sel ini membran sel berfungsi untuk membatasi antara sel dengan lingkungannya. Ini membatasi antara
sel dengan lingkungannya. Kemudian fungsi dari membran sel adalah mengatur keluar masuknya zat. Jadi merupakan sarana transportasi sel. Baik, pembahasan kita yang kedua adalah mengenai inti sel. Inti sel atau nukleus. Inti merupakan pusat regulasi sel. Artinya inti berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Sehingga ini adalah merupakan organel sel yang sangat vital, yang sangat penting bagi sel. Baik, yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan substansi isi sel berupa cairan. Tetapi di dalam sitoplasma ini banyak dijumpai zat organik, zat anorganik, dan gas. Kemudian sitoplasma ini bersifat koloidal. Artinya zat-zat yang terlarut di dalamnya berukuran antara 0,01 sampai 0,1 mikron. Kemudian yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berupa saluran halus yang berlekuk-lekuk, berfungsi untuk menghubungkan antara cairan isi sel dengan sitoplasma. Jadi ini menghubungkan cairan inti dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma karena ditempeli dengan butir-butir ribosom, maka retikulum endoplasma ini disebut juga berperan untuk sintesa protein. Baik, yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria dijumpai pada semua sel yang aerob, artinya sel yang dalam respirasinya menggunakan oksigen. Mitokondria sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Dengan kata lain, mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat, yang berfungsi untuk seluruh aktivitas yang menggunakan energi di dalam sel, yang menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Baik, selanjutnya kita bahas dengan organel sel yang lain. Badan Golgi merupakan kantong-kantong pipi yang terdapat di dalam sel, berfungsi untuk mengkomplekskan senyawa yang masuk ke dalamnya, sehingga badan Golgi ini kadang-kadang disebut juga dengan kompleks Golgi. Senyawa yang dikomplekskan berupa enzim. Jadi enzim merupakan senyawa kompleks
yang dikomplekskan di badan Golgi. Enzim ini tersusun dari protein yang dikomplekskan dengan senyawa non-protein. Kemudian fungsi badan Golgi yang lain adalah sebagai alat sekresi. Alat sekresi. Kemudian badan Golgi ini nanti akan membentuk kantong-kantong. Kantong-kantong berisi enzim disebut dengan lisosom. Nah, sekarang pembahasan kita tentang lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna materi-materi yang masuk ke dalam sel. Mencerna materi yang masuk ke dalam sel. Baik, organel selanjutnya adalah sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel eukariotik hewan dan tidak ada pada sel tumbuhan. Sentriol berfungsi untuk membentuk benang-benang spindel atau benang-benang gelendong pada saat sel melakukan pembelahan sel. Sekali lagi, sentriol ini berarti berfungsi untuk pembelahan sel. Kemudian organel sel yang lain adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini merupakan protein berbentuk saluran yang berfungsi untuk sitoskeleton yang berfungsi untuk rangka sel. Rangka sel. Baik, itulah pembahasan kita tentang sel hewan. Selanjutnya nanti kita masuk dengan sel tumbuhan dan sel prokariotik, dan kita bandingkan nanti perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan dan perbedaan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik. Sekian. Jika ada di antara kalian yang belum jelas dengan penjelasan saya, silahkan ajukan pertanyaan melalui WA grup kita dan saya akan berusaha menjelaskan. Terima kasih.